Ya, Bapak Ibu wali kelas dan penguji, saya ulang ya. Mohon hari ini perhatikan ya, kemudian hari ini juga Bapak Ibu akan menjelaskan ya. Dipastikan bahwa hari ini penjelasannya secara detail ya. Kemudian anak-anak yang hari ini hadir dipastikan hari Senin sampai dengan hari Kamis bisa mengikuti instruksi dari penguji masing-masing mata pelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengujian Bapak Ibu, perhatikan kameranya. Ya. Seandainya nanti tidak on kamera dan hanya terlihat mukanya saja, pada dicontoh hanya begini, diingatkan 5 kali. Kalau memang sudah tidak bisa diingatkan, mundur saja, dilewat. Ya. Jadi ganti ke nomor berikutnya. Kenapa? Karena kita waktu juga memperhitungkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, apabila anak-anak ya sudah terlihat wajahnya jelas, ya, apalagi ini praktik, dan mohon dipastikan untuk penguji PAI kemudian olahraga itu terlihat jelas videonya. Ya. Pak Rizky, Pak Arya, ya, saya instruksikan untuk menjalankan ya sesuai dengan aturan nanti Pak Rizky dan Pak Arya yang sudah buat. Begitupun PAI, kesenian, dan TIK. Diingatkan 5 kali, kalau sudah tidak ada, dilewat saja. Kemudian, kalau nggak ada konfirmasi juga, dilewat saja. Berarti nanti nilai ujian praktiknya adalah kosong. Ya. Kenapa? Karena kita pastikan nanti ya, walaupun kita dalam kondisi online, maka ujian praktek pun kita sama seperti offline, cuma anak-anak ada berada dalam Zoom. Ya. Kenapa? Karena hari ini kita sosialisasi dan hari ini juga kan sudah diinformasikan oleh oleh wali kelas bahwa hari ini memang kita ada sosialisasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang keempat, ya, pastikan juga semua materi yang diujikan tersampaikan dan perhatikan waktu. Karena waktu untuk kelas 9 ini tanggal 14 sampai dengan 17 praktik, kemudian tanggal 18 itu susulan. Nah, minggu tanggal 21 hanya 2 minggu anak-anak untuk belajar lagi untuk ujian tertulis. Ya. Anak-anak sekalian, ujian praktek ini satu paket dengan ujian tertulis. Nanti seandainya anak-anak misalkan di praktek PAI tidak ikut, hanya tertulis saja, berarti kan dijumlahkan dibagi 2. Nah, kalau tulisnya 100, tidak ikut praktek, ya berarti kan 50. Ya. Apalagi kalau kesenian
Semua pelajaran sama, nggak ada yang dibeda-bedain. Ya, Penjaskes, TIK, seni budaya, PAI, PKN, matematika, semua pelajaran statusnya adalah sama. Mempengaruhi nilai untuk ujian sekolah dan nilai di ijazah anak-anak. Ya, karena kenapa? Karena kita masuk, ini adalah penilaiannya masuk ke semester 6. Jadi bukan sampai semester 5 aja, kita masuk ke dalam sampai dengan semester 6. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan, saya instruksikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita sehat semua, ya, sehat selalu. Dan anak-anak sekalian, Pak Dedi berharap anak-anak ya sehat-sehat, bisa melaksanakan ujian dengan baik, dengan benar, dan tentunya dengan hasil yang maksimal. Ya. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu semuanya, Bu Haji Utami, ya. Karena ini juga udah mau nyampe jam 2, saya berharap nanti keempat mata pelajaran bisa menyampaikan dengan dengan jelas, ya, sehingga anak-anak pun jelas, ya. Nah, ini yang bisa Pak Dedi sampaikan, ya. Angkatan 27 itu angka 2 dan angka 7. Jadi kalau dijumlahin adalah 9. Kalau 9-nya ada 2 berarti 99. 99 itu adalah Asmaul Husna. Sudah dijelaskan sama guru agama apa itu. Ya, itu angka yang bagus. Mungkin itu dari Pak Dedi. Selamat mengikuti sosialisasi ujian praktik ya anak-anak sekalian. Ya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah sabar menanti, ya, sabar dengan anak-anak kondisinya yang sekarang, ya. Kita berharap mudah-mudahan masa pandemi ini cepat selesai, ya. Berharap kita dapat menyelenggarakan sekolah dengan offline, ya. Ini dengan seperti ini aja mau ujian, anak-anak di woro-woro ya lumayan susah, apalagi di jam pelajaran, ya. Kemudian ini mau ujian anak-anak sekalian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, ya. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Selamat mengikuti sosialisasi ujian praktek dan selamat mengikuti ujian praktik dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Dedi Hidayat yang sudah memberikan pengarahan, semangat dan motivasinya untuk kita semuanya, ya anak-anak, tolong dicamkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Bapak Dedi Hidayat tadi, ya, bahwa nanti pada saat pelaksanaan ujian praktek wajib membuka kamera, ya, wajib membuka kamera karena ini adalah merupakan penilaian kalian. Kalau memang sudah dipanggil sampai 5 kali berarti kamu nanti dianggapnya diskualifikasi, ya, tidak bisa mengikuti dan rugi sendiri, ya, merugikan kalian sendiri. Itu perlu kalian perhatikan bersama karena ini adalah kita tetap harus serius dalam melaksanakan kegiatan ujian meskipun karena keadaan yang belum memungkinkan kita untuk melaksanakan secara offline. Dengan online inilah Bapak dan Ibu guru akan menilai kalian, apalagi pelaksanaan ujian praktik, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki menjadi penilaian semuanya, ya. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini, ya, kami mohon nanti kepada Bapak Ibu penguji ujian praktik untuk menjelaskan bagaimanakah teknis pelaksanaan ujian praktek
yang akan kita laksanakan mulai hari Senin, mohon anak-anak menyimak dengan baik ya, supaya tidak ada miskomunikasi ya, atau mispersepsi atau misunderstanding, karena semuanya akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan menguji ujian praktik. Nah, pada kesempatan yang pertama ini ya, kita akan mendengarkan bersama yaitu penjelasan teknis pelaksanaan ujian praktik PJOK kepada yang terhormat Bapak Rahmat Rizky Basuki. Mohon Bapak Rahmat Rizky Basuki bisa menyampaikan bagaimanakah teknis pelaksanaan ujian praktik untuk anak-anak. Kepada yang terhormat Pak Rizky ya, dipersilahkan. Mohon anak-anak simak baik-baik ya. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Haja Asid Utami. Yang saya hormati pimpinan SMP Islam Azhar BSD dan para wakil dan para Bapak Ibu wali kelas 9 dan para Bapak Ibu guru penguji ujian praktek kelas 9 tahun ajaran 2022. Mohon izin dari PJOK untuk menjelaskan, yang dimana praktek ini sudah kita laksanakan tahun kemarin secara online juga. Nah, untuk tahun ini kita akan melaksanakan ujian praktek yaitu materi senam lantai, yang dimana sudah diberikan kepada siswa-siswi kelas 9 di semester 1. Yaitu materi ini adalah posisi sikap pesawat terbang, yaitu keseimbangan, dan yang kedua posisi sikap melilin. Yang dimana nanti Ananda semua anak-anak bisa melaksanakannya di rumah. Ya, jadi bukan seperti ini Pak Rizal, bukan. Gerakannya Pak Rizal. Oke, yang dimana gerakan tersebut nanti semua siswa kriterianya mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Haja Utami, yaitu penilaian untuk kegiatan yang pertama, yaitu penilaian kebugaran jasmani gerakan. Maaf, saya buka ini dulu ya. Posisi sikap pesawat terbang, yaitu yang pertama, semua siswa wajib menampilkan posisi tubuhnya full pada satu layar, seperti pelaksanaan olahraga yang pernah kita lakukan. Alat-alat yang dibutuhkan di rumah adalah yang pertama matras, bagi yang mempunyainya. Yang kedua bisa diganti dengan spring bed. Yang ketiga bisa dengan bed cover. Yang keempat bisa dengan adanya yaitu selimut. Supaya apa? Kalau siswa-siswi nanti pada pelaksanaan tersebut tidak balance atau jatuh, jadi tidak langsung berbenturan pada ubin. Jadi setidaknya ada alas yang menghindari terjadinya benturan secara langsung. Nah, anak-anak nanti di sini yang kami nilai adalah yang pertama, berdiri di depan kamera dengan kuda-kuda yang baik. Yang kedua, bersiap berdiri di depan matras dengan kuda-kuda yang baik. Yang ketiga, salah satu kaki menjadi tumpuan di lantai sesuai aba-aba. Yang selanjutnya, kemudian salah satu kaki diangkat ke belakang, lurus tanpa kehilangan keseimbangan. Yang selanjutnya, posisi kaki, punggung, dan kepala sejajar horizontal, membentuk sikap layang. Di sini mulai terbentuknya seperti pesawat, sikap pesawat terbang. Ya. Yang selanjutnya yang terakhir, mampu menahan sikap layang selama 15 detik. Jadi setiap gerakan ini, setiap anak melaksanakannya 15 detik. Dan saat satu sesi kita laksanakan langsung 10 orang. Ya. Jadi per kelas langsung 10 orang. Misalkan 91.
absen 1 sampai absen 10. Itu 15 detik pelaksanaan sikap keseimbangan sikap layang atau pesawat terbang. Cak Riko, maaf Pak, bisa nggak sikap layang atau keseimbangan itu yang seperti apa bisa dipraktekkan biar paham? Sudah anak-anak sudah tahu Ibu Oh, Haji. Baik. Sudah tahu. Materi ini sudah kami berikan Bu Haji. Oke, ya udah Gitu. siap, Cak. Iya, sudah diberikan semua Bu Haji. Ini saya hanya mengingatkan kembali untuk teknisnya dan penilaiannya Bu Haji. Itu. Ya. Yang kedua, sikap melilin. Nah, sikap melilin ini pun yaitu gerakan terusan dari sikap pesawat terbang. Setelah selesai 15 detik, bukan menit tapi detik. Setiap gerakan ini detik, hanya 15 detik. Nah, sikap lilin ini yang pertama, bersiap, berdiri di depan kamera dengan sikap yang baik. Sama halnya tetap full. Jadi yang kami nilai saat peserta didik, peserta ujian, full pada kamera. Yang kedua, menunjukkan sikap bersungguh-sungguh. Berbaring terlentang lurus. Yang ketiga, yang keempat, mengangkat kedua kaki tegak lurus ke atas secara satu persatu atau langsung kedua kaki lurus ke atas. Yang kelima, posisi tubuh tegak lurus vertikal dari ujung kaki sampai perut. Yang keenam, tumpuan berat badan pada tengkuk dan kedua sikut. Yang terakhir, membentuk sikap lilin dan bertahan selama 15 detik hitungan. Nah, tuh, ini untuk PJOK, jadi anak-anak salah satu syaratnya yaitu memakai kaos olahraga yang disediakan oleh SMP Islam Al-Azhar BSD. Kaos yang biru yang kalian miliki. Pak, saya nggak punya, ya silakan dikondisikan dengan kaos yang sopan dan sesuai dengan olahraga. Tetap pakai training, yang cewek tetap pakai kerudungnya, ya, dibikin nyaman. Mungkin itu saja dari saya, Bu Haji. Mungkin dari Pak Harya ada tambahan, silakan. Baik, Pak Riko, atas penjelasan teknis pelaksanaannya untuk kegiatan ujian praktik hari ini. Pak Harya, ada tambahan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Baik, ada Bu Haja. Iya, silahkan Pak Harya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatin Haji Dedi Hidayat, Guru Kepala SMP Islam Al-Azhar BSD, dan Bapak Ibu Wakil, serta Bapak Ibu Wali Kelas, para penguji ujian praktik kelas 9, dan yang Bapak banggakan, Anda seluruhnya kelas 9. Tidak terasa kalian sudah akan melaksanakan ujian praktik ya. Di ujung-ujung pembelajaran di SMP. Baik, tambahan saja sedikit dari Bapak. Seperti tadi panjang lebar sudah dijelaskan oleh Pak Rizky ya. Itu semua mohon diperhatikan ya, apa yang tadi disampaikan Pak Rizky. Gerakan yang dipilih ini sudah berdasarkan keamanan, kemudahan, dan bisa dilakukan mandiri oleh Ananda ya. Gerakan yang tadi Pak Rizky jelaskan itu dipilih karena memang gerakan tersebut bisa dilakukan dengan maksimal oleh Ananda seluruhnya ya. Alat-alatnya juga atau perlengkapannya juga bisa menyesuaikan dengan yang ada di rumah, tidak memberatkan ya. Syukur-syukur kalau memang punya matras ya lebih bagus itu dipakai ya. Tetapi boleh alternatif yang tadi disebutkan. Kemudian yang ingin Bapak tekankan di sini, karena ujian praktik olahraga ini gerakan keseluruhan tubuh ya. Jadi mohon nih Bapak dan Pak Rizky minta nanti Ananda pada saat diuji betul-betul harus terlihat jelas videonya ya. Kemudian seragam
Kalau tidak ada, mungkin udah agak muat atau hilang atau bagaimana, tadi disampaikan tetap pakai pakaian olahraga ya. Perempuan tetap menutup aurat. Dianjurkan perempuan nih tambahan mungkin pakai kaos kaki ya. Pakai kaos kaki. Kalau mau pakai sepatu juga gak apa-apa, silahkan saja. Ya. Supaya kalau trainingnya melorot dan betisnya tidak tersingkap begitu. Karena ada gerakan mengangkat kaki di sini. Kemudian perempuan, khusus perempuan juga bajunya dimasukkan dan kalau bisa pakai daleman ya, pakai daleman bajunya. Karena pada saat melakukan contoh gerakan sikap lilin, pada saat mengangkat kaki ke atas, kadang ada yang terlepas baju yang dimasukkan di celana tuh ya. Jadi dianjurkan pakai daleman. Kemudian mungkin minuman dipersiapkan ya di dekat kalian pada saat melakukan praktek. Minumannya air mineral saja, jangan yang aneh-aneh supaya tidak mengganggu konsentrasi nanti. Karena ujian praktik ini butuh konsentrasi kalian, butuh maksimal ya, kemampuan maksimalnya ditunjukkan ya. Dan juga diharapkan sudah sarapan ya Pak Rizky ya, Nandani diharapkan sudah sarapan, jangan sampai begitu praktik lemes gitu ya, jadinya tidak maksimal. Diharapkan sudah sarapan. Mungkin itu saja tambahannya Bu Haja. Untuk yang lainnya sepertinya Ananda kan sudah materi ini hanya mengulang ya, materinya sudah disampaikan semua, Ananda sudah paham. Yang jelas yang ditekankan di sini teknisnya saja, seperti peraturan harus terlihat di video dan kesiapan Anandanya aja. Baik, itu saja mungkin Bu Haja. Terima kasih Ananda seluruhnya perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harya dan juga Pak Riki atas penjelasannya. Mohon anak-anak diperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak penguji ujian praktek PJOK tadi. Materi ini pada dasarnya sudah ada di buku panduan. Jadi anak-anak bisa nanti membuka di buku panduan tentang materi-materi dari ujian praktek ini ya. Selanjutnya ya, untuk mata pelajaran TIK ini nanti akan langsung teknisnya seperti apa, karena dari Bapak penguji ujian praktek TIK, Pak Asep ini sudah memberikan materi, juga bisa anak-anak lihat di buku panduan, itu ada materinya. Nah, teknisnya seperti apa pelaksanaan ujian praktek TIK ini, mari kita bersama anak-anak dengarkan penjelasan dari Bapak Asep Kurnia. Dipersilahkan Pak Asep. Ya. Baik, terima kasih Bu Haji Tami. Sebelumnya mungkin minta tolong Pak Rijal untuk jadi co-host. Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Dedi Hidayat selaku Kepala Sekolah SMP Al-Azhar BSD. Yang saya hormati Bu Hajah Tami selaku Wakasek Kurikulum. Yang kami hormati Ustadz Dede Riki selaku Wakasek Kesiswaan dan Bapak Ibu Guru penguji maupun wali kelas yang saya hormati juga, dan tak lupa anak-anakku semua kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini ada momen sosialisasi ya, pada atas izin Allah, ridha Allah kita bisa berkumpul di sini. Dan untuk mata pelajaran TIK ya, terkait dengan ujian prakteknya anak-anak
Ini sudah sering Bapak sampaikan pada jam-jam pelajaran sebelumnya bahwa ada dua materi ya, dua materi yang akan nanti diujikan ya. Insya Allah nanti Bapak akan dibantu oleh Bapak Rijal ya untuk pengujinya juga, insya Allah seperti itu. Nah, nanti ada yang pertama ada materi desain grafis, dan yang kedua adalah materi pembuatan web sederhana dengan menggunakan HTML seperti itu. Nah, teknisnya seperti apa ya? Nah, di sini Bapak izin share dulu ya. Jadi ada dua ya. Yang pertama seperti ini. Untuk ujian praktik desain grafis ya, nanti dibagi dua sesi ya. Sesi pertama kalian akan membuat bentuk desain posternya ya. Nah, diantaranya kalian nanti akan Bapak berikan 3 tema misalnya seperti ini ya. Misalnya ada peduli lingkungan, COVID, kemudian stop narkoba misalnya seperti itu. Nah, yang harus dipersiapkan adalah untuk masing-masing siswa itu diharapkan menyediakan laptop yang sudah ada aplikasi bergambar, misalnya kayak CorelDRAW atau Photoshop atau Illustrator ataupun program gambar yang lainnya ya. Jadi diusahakan pada saat ujian praktek berlangsung itu gunakan laptop ya, tidak menggunakan handphone seperti itu. Terus yang kedua, nah nanti dalam pembuatannya desain grafis itu nanti ukurannya itu A4 ya, ukurannya A4. Kemudian di dalam poster itu wajib ada logo Al-Azhar BSD-nya, ada unit SMP-nya, kemudian ada biodata siswanya ya. Jadi dalam membuat posternya itu harus ada ini ya, minimal ini, kalau mau ditambahkan boleh ya. Nah, nanti kalau sudah sudah dibuat, kalian simpan dalam format JPG-nya ya, JPEG atau gambar ya. Nah, kemudian nanti kalian simpan dengan nama filenya ini, ujian _nama kelas .jpg. Nah, file ini mau dikirim kemana? Nanti akan Bapak sediakan bisa melalui form atau drive, Google Drive. Ya, nanti dikirim ke sana. Nah, untuk format penilaian, ya ini Bapak ambil contoh dulu. Misalnya contoh seperti ini. Ada, bentar. Nah, ini. Diharapkan pada saat pembuatan ya, ada beberapa kriteria penilaian yang ingin disampaikan. Contoh misalnya seperti ini tadi ya. Ini contoh. Ya. Ini ada satu poster, nanti di sini diharapkan ada logo Al-Azhar BSD-nya, ada SMP Al-Azhar BSD-nya ya. Kemudian nanti ada layout ya, tampilan pewarnaannya diusahakan sesuai ya, dan harus ada data pribadinya ya. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan ini contoh. Nah, dalam pembuatan posternya itu jangan terlalu banyak teks ya, diharapkan namanya poster itu diharapkan nanti kalian simple tapi orang paham. Intinya seperti itu ya. Nggak perlu banyak gambar juga, nggak perlu banyak teks juga, tapi itu sudah mewakili. Dengan melihat itu orang sudah bisa melihat. Nah, itu target penilaiannya seperti itu. Jadi usahakan informasi yang ingin disampaikan ke audien atau ke publik atau ke umum itu orang bisa memahami dengan mudah ya. Nah, ini contoh saja yang temanya sesuai dengan narkoba misalnya ya, atau juga nanti disesuaikan dengan temanya misalnya COVID misalnya sekarang seperti ini, atau juga mungkin dengan peduli lingkungan dan sebagainya. Jadi diharapkan nanti pada saat pelaksanaannya
dalam satu kelas itu tidak satu tema, jadi bebas masing-masing, bebas memilih. Ya. Dan yang dilakukan adalah pertama tolong ya seperti ini. Jadi tolong disiapkan dari sekarang. Tolong disiapkan dari sekarang. Disiapkan dari sekarang. Pertama dari perangkatnya ya. Perangkatnya harus ada ini nih. Ya. Harus ada seperti ini ya. Kemudian disiapkan file-file gambarnya, logonya, kemudian template backgroundnya atau apapun ya, silahkan kalian persiapkan ya. Nah kemudian nanti kalau sudah disimpan tadi namanya ini ya, nah yang dikirim adalah format JPEG-nya. Jadi tetap kalian simpan 2 kali format aslinya, baik itu Photoshop, Corel atau Illustrator silahkan. Tapi nanti yang diuploadnya itu dalam bentuk JPEG-nya, kalian ekspor dalam bentuk JPEG. Ya, gambar. Itu yang nanti kami nilai, saya dan Pak Rijal untuk menilai seperti itu. Nah, oke. Jadi penilaiannya tadi, untuk penilaiannya ya, pertama dari kesesuaian tema, ya, kesesuaian tema ini, kemudian tata letaknya, pewarnaan, ya, ada teknik pembuatannya, ya seperti itu. Jadi itu yang kita nilai. Itu untuk desain posternya. Nah, untuk yang kedua, jadi sesi yang kedua, kalian juga wajib membuat yang namanya, kita buat HTML. HTML itu apa? Jadi kita buat web sederhana, kita buat form pendaftaran. Form pendaftaran, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini hanya sekedar contoh. Sekedar contoh saja. Sebentar. Nah, seperti ini misalnya. Nah, jadi kalian membuat form pakai HTML. Di sini nanti kamu bisa masukkan datanya. Jadi kita belajar ngoding di sini. Ini sudah diberikan tadi di semester kemarin ya. Misalnya kita masukkan nama, misalnya seperti ini. Kemudian alamat misalnya Perum misalnya. Misalnya seperti ini. Kemudian ini ada juga pilihannya ya. Nah, kita tentukan, masukkan hobinya apa, bebas. Tapi ini hanya contoh, nanti soalnya tidak seperti ini. Ya, jadi nanti akan Bapak kembangkan modelnya mungkin berbeda. Cuman dasar-dasarnya seperti ini, emailnya, saya contoh seperti ini, passwordnya kita masukkan. Nah, nanti kita login dan batal. Tapi di sini baru untuk level SMP, baru kita membuat formnya, kita belum masuk database-nya. Baru kita buat tampilan. Mungkin kalau kalian sering buat seperti itu, modelnya seperti ini. Jadi nanti tolong untuk HTML, kalau Notepad kan di programnya sudah ada tuh ya, bisa Notepad atau Notepad C++ atau C++ atau ya, seperti itu ya. Nah, tapi untuk Notepad pasti sudah ada semuanya program, jadi nggak perlu diinstal lagi. Nah, nanti ini kalian minimal satu tahu ini input type-nya ya, teks, ini kemudian select ya, ini kemudian radio button ya. Kemudian ini adalah misalnya teks juga. Nah, ini untuk tipenya ada password. Nah, ini baru tombolnya. Ya. Nah, yang harus diperhatikan ini adalah standarnya. Kalian boleh kasih backgroundnya gambar, kemudian boleh dikasih warna, teksnya, silahkan. Contoh sederhananya seperti ini. Ya. Nah, jadi Bapak berharap nanti anak-anak kalian sudah paham ya, 2 materi tadi yang akan kalian kerjakan. Ya, dan kalau kurang jelas sudah Bapak taruh di G-School ya, teknisnya sudah Bapak buat rincinya gimana sih. Nah, mudah-mudahan kalian kalau dari sesi ini kurang, kalian bisa belajar dari situ ya. Di situ ada videonya juga ya, silahkan kalian lihat ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan, Bapak Ibu guru, anak-anak yang sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Kurnia yang sudah menjelaskan teknis pelaksanaan kegiatan ujian praktik pengambilan nilai mata pelajaran TIK. Ya, anak-anak, tadi Pak Asep sudah menjelaskan teknisnya, ya, sudah menjelaskan juga bagaimana aspek-aspek yang menjadi penilaiannya. Nah, apabila anak-anak ingin melihat lebih jauh, nanti silahkan membuka di G-School karena Pak Asep sudah menyiapkannya, ya, ada di situ, silahkan dibuka. Untuk penilai nanti penguji dari ujian praktek itu selain Pak Asep, nanti juga ada Bapak Rijal. Jadi ada dua penguji, ya, selain Pak Asep nanti juga ada Pak Rijal. Oke, terima kasih Pak Asep atas penjelasannya. Selanjutnya untuk seni dan budaya, ya. Untuk seni dan budaya ini nanti kita bersama-sama mendengarkan teknisnya seperti apa yang langsung nanti akan disampaikan oleh Bapak Anton Ashari, ya, sebagai guru seni dan budaya di SMP Islam Al-Azhar Serpong Dami. Mohon anak-anak simak baik-baik supaya apa yang disampaikan oleh Pak Asep ini nanti benar-benar kamu bisa paham. Kemudian apa yang harus kalian lakukan, ya. Kepada yang terhormat Bapak Anton Ashari, dipersilahkan. Monggo Pak Anton, silakan. Terima kasih Bu Haja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu guru wali kelas 9, Bapak Ibu guru penguji yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian dari kelas 91 sampai 97 yang Bapak banggakan. Terima kasih atas waktunya Bu Haja. Anak-anakku sekalian, seni budaya ini erat kaitannya dengan kehidupan kita. Manusia hidup tidak lepas dari seni dan budaya itu sendiri. Fitrah manusia memang itu harus satu paket dalam kehidupan kita, satu rasa, ya. Bahkan kita menyembah Tuhan pun harus sampai tingkatan itu. Makanya ujung-ujungnya dari seni ini adalah nanti bagaimana yang sering Bapak sampaikan, kita mengenal siapa pencipta kita. Karena semuanya tentang rasa sampai tingkatan rasa. Karena di sana ada Nur Muhammad. Untuk ujian praktek seni budaya anak-anak, saya sebelum menyampaikan sedikit saya sampaikan, ini mungkin sering saya sampaikan sama anak-anak. Ada sebuah kata mutiara, keindahan bukanlah terletak pada wajah elok rupawan atau baju tipis lembut di badan. Kemegahan bukan pula kepuasan manusia akan emas, perak, atau tanda jasa yang mengkilat di dada. Tapi keindahan yang sempurna adalah terletak pada hati kita yang paling dalam. Hati kita yang paling dalam, kita sendiri yang tahu, dan Sang Pencipta. Itulah saksi diri kita. Itulah seni, keindahan itu sebenarnya. Seni mengawal kita mengolah rasa, membawa kita tentang perjalanan kehidupan kita. Nah, untuk kelas 9 ini Bapak ingin kamu tidak terpaksa melakukan ujian seni. Apapun tadi bentuk ujian tadi. Ada dua hal yang Bapak sudah sampaikan dari sejak awal Januari sampai kemarin belum prawes, anak-anak, ya. Kalau teori banyak hal, tetapi musik tidak dikatakan musik kalau tidak dia medianya adalah bunyi. Jadi harus berbunyi. Tidak disebut seni rupa kalau dia tidak ada bentuknya. Makanya ada dua hal nanti ujian praktek yang sudah kamu baca kemarin di buku panduan yang sudah disampaikan di sekolah. Yang pertama adalah kalian mengekspresikan diri. Nanti yang kedua mengapresiasi. Apa ekspresi? Yang pertama mengekspresi dalam bentuk vokal, ya, dalam bentuk vokal nyanyian. Lagu sudah Bapak sampaikan, bisa nasional, bisa mancanegara. Kamu boleh memilih. Karena bentuknya perform, apa yang harus kamu siapkan, kamu sudah tahu. Bapak, silahkan kamu memilih baju yang terbaik, tidak
pakai seragam ini. Walaupun ini ujian praktek. Karena ini bentuknya perform, resital. Namanya ujian, kamu kayak ada di panggung. Silahkan. Ya. Dan yang dipilih adalah lagu yang sudah kamu kuasai. Itu yang pertama. Dan ini kamu sudah mengumpulkan di link video. Yang sudah, yang belum juga banyak. Dari 170-an paling yang mengumpulkan baru setengahnya. Karena besok saya sudah mulai, teknisnya adalah besok akan Bapak putarkan, ya, kelas yang hari Senin ujian praktek itu akan Bapak putarkan videonya. Semuanya melihat. Semuanya menyaksikan. Jadi semuanya tahu. Kemudian, yang belum mengumpulkan bagaimana Pak Anton? Live Zoom. Yang belum mengumpulkan video live Zoom. Silahkan kamu live kayak lomba-lomba. Ya, karena ini sudah jauh-jauh hari, sudah 2 bulan mungkin ya. Saya minta kalian mengumpulkan video ini. Tapi ada juga yang belum mengumpulkan. Tapi tidak apa-apa, nanti live Zoom. Ya, nanti akan Bapak putar itu video vokal dan video seni krianya. Ya, Nak ya. Video seni kriya akan Bapak putar juga. Nah, karena seni kriya ini sifatnya cukup panjang kamu kerjakan, makanya ini kan dari sejak bulan Februari akhir, pertengahan Februari kalau nggak salah, Bapak sudah menggaungkan seni kriya ini dan melukis. Tidak ada 2, Nak ya, Bapak mengingatkan, ada seni musik, vokal, dan kamu bisa menyanyi sambil mengiringi diri sendiri atau dengan instrumen karaoke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seni kriya, kerajinan tangan, apapun bentuknya, semuanya divideokan dan melukis. Ya, jadi kamu bisa milih seni kriya, bisa melukis dengan kanvas. Nah, nanti dipas teknisnya, dipas hari hanya yang lain sambil menyaksikan, kita sambil apresiasi. Ngapain? Menilai temannya. Apresiasi itu memberikan tanggapan, memberikan respon, memberikan penilaian yang bersifat membangun. Appreciate ya. Jadi anak-anak nanti videonya temennya dinilai, kriterianya nanti Bapak sampaikan dan udah Bapak sampaikan di pembelajaran. Kalau vokal 1, ya, di sana ada ketepatan nada, ada teknik vokal, ya, kemudian ada timbre warna suara, kemudian ada ekspresi, ya, interpretasi, penghayatan lagu, dan performance secara keseluruhan. Nah, nanti untuk kriterianya Bapak sampaikan lagi di saat hari H. Jadi, yang diujikan Bapak panggil satu-satu, yang lain menilai di rumah. Nilainya diapain Pak Anton? Di jumlah, nah, dibagi. Dikirim kemana Pak Anton? Dikirim nanti di link Bapak kasih. Tidak ada 2. Mengekspresikan dan mengapresiasi. Kemudian untuk seni kriya yang sudah kamu bikin, ada sebagian yang ada 2 kelas saya lihat ini sudah mengumpulkan kalian, saya coba itu. Berarti ada 5 kelas lagi kekurangannya untuk seni kriya. Bapak masih tunggu. Link sudah Bapak kasih ke kalian, tinggal kamu kumpulkan saja. Seni kriya selain mengumpulkan video, nanti hasil karya dikirimkan ke sekolah. Karena kita buat pameran. Hasil karya seni kriya atau seni lukis nanti dikumpulkan. Video sudah, hasil karya prakteknya, ujiannya nanti dikumpulkan. Kalau pas nanti di saat datang ke sekolahan, apapun acaranya, dengan dikasih nama, karena nanti kita mungkin ada pameran, ada kegiatan pembelajaran yang lain. Nah, saya pikir itu saja Bu Haja. Nanti Bapak menilainya dengan Pak Asep Saputra, jadi 2, ya, dengan nilainya bukan cuma Pak Anton, ya, 2 orang penguji dari SMA. Demikian Bu Haja. Terima kasih, anak-anak cukup jelas saya pikir. Nanti kalau nggak jelas bisa jawab saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton
sangat jelas sekali ya menjelaskan tentang materi pelaksanaan ujian praktek untuk seni budaya ya. Jadi anak-anak, tadi Pak Anton sudah menyampaikan ada 2 ya yang harus kalian buat, yaitu tentang video, tentang lagu, baik itu nasional ataupun mancanegara. Tolong dipersiapkan. Jauh-jauh hari Pak Anton sudah menyampaikan itu, dan juga untuk seni krianya ya. Jadi ada tugas dari seni budaya ini, ada 2 yang harus kalian kumpulkan. Untuk menilai tadi sudah dijelaskan ada 2 guru, yaitu Pak Asep dan Pak Anton. Jadi masing-masing nanti bukan hanya 1 orang saja yang menilai ya. Itu sebagai untuk pembandingnya nanti, supaya benar-benar nilainya itu nilai yang objektif ya, karena dinilai oleh lebih dari 1 orang, itu tentunya sangat objektif sekali ya. Oke, anak-anakku sekalian yang Ibu sayang, Ibu banggakan, terima kasih ya anak-anak masih setia untuk mendengarkan simulasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan ujian praktik. Nah, terakhir ya, yaitu tentang PAI. Kita tahu anak-anak PAI ini banyak sekali materi yang akan diujikan ya. Ini ada di buku panduan juga. Tapi bagaimanakah pelaksanaannya, teknisnya, kemudian kamu harus seperti apa yang dipersiapkan. Nah, ini marilah bersama-sama anak-anak kita dengarkan penjelasan materi ujian praktik PAI yang akan disampaikan oleh Ustadz Dede Riki. Kepada yang terhormat Ustadz Dede Riki, dipersilahkan ya. Simak baik anak-anak ya. Baik Bu Haji, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Asin Utami selaku Wakil Kurikulum, serta Bapak Ibu Wali Kelas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Terakhir ini terkait informasi untuk ujian sekolah praktik ya, atau SP. Nah, untuk PAI ini ada 2 ujian sekolah ya, seperti kalian tahu ada ujian sekolah praktik dan ada ujian sekolah tertulis. Ya, kalau tadi olahraga dan seni budaya, kemudian TIK itu hanya ujian sekolah praktik, tapi untuk PAI ada 2. Ya, sesuai dengan edaran dari Kementerian Agama yang sudah keluar bahwa harus ada 2 ujian untuk PAI, yaitu ujian sekolah tulis dan ujian sekolah praktik. Nah, akan kita laksanakan ujian sekolah praktik insya Allah pada hari Senin besok ya, dan itu namanya adalah ujian sekolah ya anak-anak. Jadi bukan ujian praktik saja, tapi ujian sekolah praktik. Artinya kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting ya, menentukan kelulusan kalian di SMP Islam Al-Azhar BSD dan menentukan seperti apa nilai kalian nanti di ijazah. Ya, oleh karenanya kalian harus betul-betul mengikuti kegiatan ini dengan baik. Khususnya PAI karena banyak sekali materi ya yang akan diujikan kepada kalian. Ya, materi yang pernah kalian pelajari waktu di kelas 7 ya, di kelas 8 ya, juga di kelas 9. Baik. Nah, kita akan Bapak akan lihat menyampaikan teknis terkait pengujian praktik yang akan kita laksanakan nanti. Ya, izin share screen bagi. Nah, ini kalian bisa lihat juga nanti di buku panduan terkait ujian praktik PAI. Ya, ujian praktik PAI itu ada 5 aspek yang akan diujikan kepada kalian. Ya, ada 5 aspek. Ya, pertama membaca Al-Quran. Yang kedua sholat. Ya, bacaan sholat ini kita bagi 2. Ya, karena sholat cukup panjang ya bacaannya, maka kita bagi 2. Ada bacaan sholat 1 yaitu yang dinilai iftitah, ruku, dan iktidal, dan bacaan sholat 2 yang dinilai sujud, duduk setelah sujud, dan tasyahud akhir. Ya, di sini juga sudah kalian lihat ya pengujinya. Kemudian yang keempat itu yang akan diujikan kepada kalian doa dan dzikir selesai sholat. Doa dan dzikir yang selesai sholat ini adalah doa dzikir yang diajarkan kepada kalian dari kelas 7 ya, yaitu yang biasa kita baca ketika berjamaah sholat zuhur di masjid.
Kalau kalian masih lupa ya karena 2 tahun tidak sama-sama ke masjid kita, maka kalian bisa kembali merujuk pada SKI. Ya, di buku SKI sudah lengkap apa yang akan diujikan kepada kalian tercantum di situ. Baik bacaan sholat ataupun bacaan zikir dan doa selesai sholat. Ya. Nah, ini untuk materi yang akan disampaikan kepada kalian. Kemudian yang terakhir adalah terkait sujud sahwi, sujud tilawah atau sujud syukur. Ya. Sujud syukur, ya sujud sahwi, sujud tilawah. Ini yang dari 3 ini harus betul-betul kalian hafal doanya. Ini sudah diajarkan di materi kelas 8. Nanti kalau kalian lupa, ya ingin mereview lagi, melancarkan lagi, nanti akan di-share ya oleh Pak Sodikun untuk bacaan sujud ini. Ya. Nah, sujud sahwi sesuai yang sudah diajarkan karena banyak macamnya, sujud sahwi, sujud tilawah, juga sujud syukur. Nah, yang harus kalian baca nanti, harus kalian yang akan diujikan kepada kalian adalah sesuai dengan yang standar yang kita ajarkan ya untuk bacaan-bacaannya. Nanti untuk mengingatkan kalian nanti kita akan share ya, atau nanti bisa kalian lihat di buku di pelajaran kelas 8 ya, atau mungkin Bapak Ibu guru sudah menyampaikan kepada kalian ya, ataupun kalian Bapak yakin dari kelas 8 sudah pada hafal ini praktek. Kalau kalian syukur ya pasti kalian akan sujud seperti apa, kalian sujud tilawah, kemudian sujud sahwi. Secara praktek kalian mungkin Bapak juga yakin kalian sudah mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini 5 aspek yang akan diujikan kepada kalian ya. Yang pertama untuk tadi membaca Al-Qur'an, nanti yang akan dinilai adalah pertama tajwidnya, baca panjang pendeknya. Surat apa yang akan dibaca nanti bisa kalian lihat di buku panduan ya, ada surat-suratnya yang harus kalian baca. Ya, pilih salah satu surat. Nanti pengujinya Ustaz Herman, beliau yang akan memilihkan surat apa untuk kalian. Ya. Nah, kemudian setelah tajwidnya, makharijul hurufnya dan fasohahnya. Jadi suaranya harus jelas, suaranya harus lantang, jangan seperti orang kumur-kumur, ya. Nah, ketika membaca Al-Qur'an karena makhrajnya harus betul-betul terlihat, terdengar dengan jelas. Karena itu tiga unsur ini akan dinilai ya, tajwidnya, makhrajnya, sama fasohahnya. Ya, kemudian bacaan sholat 1 tadi akan dinilai adalah iftitahnya, ruku dan i'tidal. Ya. Nah, ini sama Ustaz Fadiku, nanti bacaan sholat yang kedua yaitu sujud, duduk di antara 2 sujud dan tasyahud akhir. Ya. Bapak yakin juga kalian sudah mempraktekkan ini semua kan? Nah, maka insya Allah tidak menyulitkan kalian ya. Tinggal kalian menyesuaikan saja dengan standar kompetensi yang sudah diajarkan kepada kalian, standar kompetensi keagamaan, karena banyak versi tapi yang diujikan kepada kalian dan harus kalian baca adalah yang sesuai dengan standar di Al-Azhar yang kita pakai. Dan zikir dan doa juga seperti itu ya. Nanti teknis ininya nanti kalian masuk ke breakout room kelas ya, nanti ke main room, nanti di situ sudah ada breakout ya, breakout untuk 5 aspek ini. Ya, maka nanti akan dibagi kalian, maka kalian nanti absen 1 sampai 5 ke breakout 1 ya, ke bacaan Al-Qur'an. Nanti absen sekian nanti akan diarahkan ya di main room di saat jadwal kalian melakukan ujian PAI. Ya, nanti kemudian semuanya ya dari absen, misalnya kalau ada 30 berarti absen 1 sampai 6 ya, nanti di bacaan Al-Qur'an 7 sampai 12, nanti di bacaan sholat 1 dan seterusnya, di bacaan sholat 2. Kemudian yang sudah selesai nanti di bacaan Al-Qur'an maka bisa masuk ke breakout room bacaan sholat. Ya. Yang sudah selesai di bacaan sholat nanti bisa masuk ke breakout room zikir dan doa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, itu untuk teknisnya nanti. Nanti kalian di main room sudah ada breakout breakout room ya untuk 5 aspek ini. Nanti kalian akan diarahkan di main room untuk masuk ke breakout tersebut. Nah, kemudian hal yang harus kalian perhatikan ketika mengikuti ujian praktik ini, khusus bagi laki-laki
ya kalian wajib memakai peci hitam, ya wajib memakai peci hitam seperti Pak Anton, peci hitam, ya. Nah, tolong dipersiapkan. Kalau yang belum punya, nah, disiapkan. Ya, yakin kalian sudah punya. Dulu kita ketika 3 tahun yang lalu kalian di kelas 7 ke masjid pakai peci, nah, yang udah nggak muat nanti diusahakan harus ada, ya, pakai peci hitam untuk yang laki-laki, ya, seragam sesuai dengan harinya. Ya, untuk perempuan tentu wajib menggunakan hijab, ya, sesuai dengan harinya, ya. Nah, dan yang paling penting kalian juga harus dalam keadaan berwudu, ya, karena nanti ada baca Quran, jadi kalian wajib berwudu, ya, atau dalam keadaan berwudu, ya. Nanti ketika membaca Al-Quran juga nanti kalian melihat screen. Nanti Ustadz Herman akan share screen ayat, nah kalian baca dari screen, ya bukan dari Quran. Karena kalau dari Quran atau dari tulisan yang ada di depan laptop kalian, nah takutnya nanti kalian baca Latinnya, ya. Karena ada anak yang baca Latin, nah kemudian itu makhraj tajwidnya nggak akan benar. Maka nanti kalian baca Al-Quran, Ustadz Herman akan share screen. Nah kamu baca ya ayat yang ditunjukkan oleh penguji. Kalau Ustadz Herman, kamu baca misalnya ayat surat ini atau surat ini ayat yang di screen. Kamu baca melihat screen, ya, tidak melihat ke tulisan yang ada di bawah laptop atau di samping laptop kamu atau ke Al-Quran yang karena takutnya, ya, kami khawatirkan kalian membaca teks Latin, ya, dari Al-Quran tersebut, ya, dan itu yang tidak diharapkan karena tujuan dari praktik, ya, membaca Quran ini untuk mengetahui sejauh mana, ya, mengevaluasi sampai selama 3 tahun di sini apakah kalian sudah benar-benar bisa dan layak untuk lulus, karena semua yang lulus dari SMP Islam Al-Azhar BSD ini, ya, standarnya harus lancar membaca Al-Quran, ya. Jadi nanti kalian insya Allah baca Qurannya melalui screen, ya. Kemudian ya, nah bagi kalian nanti untuk ujian praktek sholat, zikir, doa, ya, sujud. Nah, saat kalian nanti masuk ke breakout room untuk bacaan sholat, ya, zikir dan doa, selesai sholat atau sujud sunnah, sujud yang 3 ini, sujud syukur, sujud tilawah, sama sujud ya, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, ya. Nah, kalian harus membaca bacaan tersebut dengan suara yang lantang dan jelas sesuai makhrajnya. Jadi juga harus jelas ketika kamu baca sujud sahwi, misalnya subhana man la yanamu wa la yashu. Pendek-pendek. Atau sajada wajhi, sujud tilawah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kalian baca dengan suara yang lantang dan jelas, ya, karena itu merupakan salah satu poin penilaiannya, ya, baca dengan lantang dan melihat ke kamera, ya, dan kalian juga harus menampakkan wajah dan setengah badannya, ya. Kemudian dilarang melihat tulisan atau bacaan tersebut. Oleh karena itu kalian harus memandang ke screen, ya, ke kamera yang ada di laptop kalian. Ya, nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu penguji. Ya, tidak boleh melihat karena bacaan-bacaan ini kan bacaan sehari-hari yang biasa kalian praktekkan. Ya. Nah, kalau kamu misalnya salah, itu akan dibolehkan mengulang bacaannya. Kamu lupa nih sajada wajhi lilladzi, nah, kamu boleh ulang lagi. Sajada wajhi lilladzi, boleh ulang lagi. Ya. Atau kalau kamu mau mau menghafal dulu, mundur dulu silakan. Berarti yang lain maju, ya. Nah, itu dibolehkan saat kamu mengulang bacaan karena lupa atau ngeblank, gitu, ya. Nah, maka dibolehkan nanti kamu mengulang kembali, ya. Nah, untuk bacaan-bacaan sholat dan sujud, ya.
Nah, ini ya hal-hal yang teknis yang harus kalian perhatikan nanti ya saat pengujian pengujian praktik PAI ini. Jadi ingat, tolong 5 aspek ini yang harus kalian betul-betul kuasai dengan baik, dengan lancar. Untuk ayat-ayat Al-Qur'annya, latihan bacanya dari sekarang, ya ayat-ayatnya sudah disampaikan ya di buku panduan pengujian. Ya. Nah, ini untuk bacaan sujud-sujud ya nanti mengingatkan kalian karena ini materi di kelas 8. Nah, ini untuk bacaan sujud syukurnya ya nanti akan di-share atau yang Bapak yakin kalian sebagian sudah hafal ya untuk sujud-sujud ini ya. Nah, itu anak-anak sekalian secara teknis bisa Bapak sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Sodikun dan mungkin dari Bapak cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tambahan dari saya, anak-anak sekalian, Pak Rizal, mohon maaf, ditayangin yang itu Pak, bacaan sholat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pimpinan terhormat, Bapak Ibu Guru, rahimakumullah, para penguji, serta anak-anakku kelas 91 sampai 97 yang dimakan Allah. Untuk PAI, saya bacaan sholat itu tadi dengan Pak Herman. Untuk bacaan sholat dari mulai iftitah, ruku dan sujud, ruku dan i'tidal itu dengan saya. Kemudian ada ya ini ya. Jadi nah ini Pak Rizal boleh ke bawah Pak Rizal. Ini ada versi 1, versi 2 nah ya. Jadi kalian kalau Pak saya iftitahnya pakai Allah berkabiro, berarti kalian pakai versi yang kedua. Pak saya pakainya yang Allah baini, berarti yang ini. Allahumma baini wa baina khotoyaya kama bata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yanaqasabul abyadi minad danas. Allahumma silni bil ma'i wasalji wal barad ya. Nah, nanti rukunya juga bawa Pak Rizal. Maaf. Ke bawah mana Pak Rizalnya? Nah ini ruku bacaan iftitah versi 1. Nah versi 2-nya yang itu nah Allah berkabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallah bu'rata wa asila. Kalian mau pilih yang mana gitu? Pak saya hafalnya yang biasa saya baca yang Allah berkabiro, monggo silakan ya nak ya. Pak saya hafalnya yang mulut baini karena udah dari TK bacanya itu. Iya nggak apa-apa. Yang salah yang nggak baca doa ya Tad ya begitu Tad. Ya yang nggak baca doa ya nanti sampai zikir dan doa itu dengan buatira ada di situ ya nak ya. Kemudian Pak Hilman nanti akan ngetes bacaan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah ya. Bacaan sholat ini setiap hari kayak kita baca nak. Masa sih nggak hafal? Ya Bu Haji ya, pasti hafal anak-anak kelas 9 ya. Pasti hafal. Terserah kalian mau pakai apa yang versi 1, apa yang versi 2, monggo ya, ya nak ya. Tapi bacanya harus kenceng ya, mic-nya dibuka dan kameranya dibuka nak. Ya, kalau kameranya nggak dibuka ya kita nggak bisa ya, nggak bisa nilai. Dan ini udah saya share ke anak-anak ya, ke ketua kelas untuk belajar ya nak. Takut buku SKI kamu sudah nggak ada ya. Jadi saya udah share ke ketua kelas, masing-masing kelas dari 91 sampai 97 beserta doa yang dari Pak Hilman yaitu doa sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah. Ya, mudah-mudahan kita semua karena ini udah biasa tiap hari kita lakukan ya, tinggal penghayatan dan kelancarannya aja nak ya. Kalau sudah hafal insya Allah menghayati lah. Allahumma ba'id baini ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib ya. Bagaimana kau menjauhkan antara ufuk timur dan barat sehingga sholatnya khusyuk ya. Kayak pantun ya. Jadi gitu. Itu mungkin ya dari mulai iftitah sampai zikir dan doa yang diajarkan di Al-Azhar. Karena ini lagi masa pandemi sehingga
kita sholat berjamaahnya tidak ada ya, artinya kalian sholat di rumah masing-masing. Apa pakaiannya ya Pak Ustadz Dede ya, pakaiannya pakaian baju koko lah ya, baju koko atau baju seragam sekolah yang ada Senin ya, pakai peci ya, kami juga insya Allah nanti pakai peci ya, pakai mukena yang bagus atau pakai kerudung seragam sekolah. Itu saja, terima kasih dari saya. Pak Dede, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Bu Haji. Iya, sudah selesai Ustadz Dede dari PAI? Sudah, Bu. Baik. Iya, terima kasih penjelasannya dari Ustadz Dede dan juga Ustadz Sodikun untuk teknis pelaksanaan ujian praktik PAI. Ya, anak-anak, tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustadz Dede bahwa pelaksanaan ujian sekolah praktik untuk PAI ini ada dua, yaitu ada ujian praktik dan ada ujian tulisnya. Nah, kalian maksimalkan karena ini nilainya sangat berpengaruh. Jangan sampai nanti tidak ada nilai ujian praktiknya, hanya tulisnya saja, karena nilainya akan dibagi dua ya. Nah, untuk pelaksanaan ujian praktik PAI itu nanti ada 6 penguji ya. Yang pertama adalah Ustadz Dede, kemudian Ustadz Sodikun, Ustadz Afif, Ustadz Herman, Ustadz Hilman, dan Ustazah Atirah ya. Jadi nanti kalian akan ketemu dengan 6 penguji ya. Kalau tentunya kalian sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin, tidak usah grogi ya, tidak usah nervous. Kalian hadapi semuanya dengan tenang. Insya Allah kalau dengan tenang itu kita bisa lancar melaksanakan kegiatan ujian ini ya. Anak-anak, untuk pelaksanaan ujian yang akan kita mulai hari Senin nanti Bapak dan Ibu guru akan memberikan kartu ujian praktik ya. Nah, kalian nanti jadwalnya misalnya hari Senin itu apa ujian praktiknya, itu ada di kartu ujian praktik yang nanti Bapak Ibu wali kelas akan memberikan kepada kalian ya. Jadi nanti tentunya Bapak Ibu wali kelas akan membagi kartu ujian praktik itu kepada para siswa yang memang sudah tidak ada untuk administrasinya ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan berikan, Bapak Ibu wali kelas akan memberikan. Kalau misalnya ada yang belum mendapatkan kartu peserta ujian, nanti kalian bisa berkonsultasi ataupun diskusi dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Ini kenapa belum dapat? Nah, karena di situ setiap anak, setiap kelas jadwalnya berbeda-beda ya, tidak sama. Tidak sama. Mungkin antara 91 dengan 95 dengan 97 itu akan berbeda. Pelaksanaannya di hari Senin sampai dengan hari Kamis itu sudah ada di kartu ujian. Nah, dan juga pesan Ibu Tami, pastikan buku panduan pelaksanaan ujian itu sudah kalian baca. Ya, mudah-mudahan kalian sudah mendownload dan juga kalian baca bagaimanakah pelaksanaan ujian praktek dan juga nanti ujian sekolah. Karena ujian praktek ini akan kita laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian hari Jumatnya adalah susulan. Setelah itu anak-anak, hari Senin berikutnya ya, tanggal 21 ya, 21 Maret itu pelajaran untuk PJOK, kemudian seni budaya dan TIK itu sudah berakhir karena sudah pengambilan nilai. Nah, berarti minggu depannya lagi anak-anak kelas 9 ini akan belajar dengan jadwal yang baru, yaitu jadwal khusus untuk menghadapi ujian sekolah ya. Jadi untuk PJOK, seni budaya, TIK dan juga tahfiz itu sudah selesai pengambilan nilainya. Tinggal kita persiapkan untuk kegiatan ujian sekolah ya. Nanti jadwalnya akan berubah untuk pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian anak-anak, nanti pada hari Senin sebelum kita mulai kegiatan ujian praktik, nanti akan diawali dengan pembukaan ujian praktik. Seperti biasa, kita di main room utama dulu kita laksanakan
pembukaan ujian praktik, baru nanti kemudian masuk ke dalam roomnya masing-masing sesuai dengan jadwalnya yang ada di kartu ujian. Ya, itu anak-anak dari Bu Tami. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari para siswa tentang pelaksanaan ujian praktik di ruangan ini, di virtual ini, boleh dipersilahkan. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya, baik pelaksanaan ujian praktik atau penilaian atau yang lainnya dipersilahkan. Ya, sekarang Bu Tami kasih waktu, kita akan tanya jawab ya, daripada nanti kalian bertanya-tanya kepada yang tidak tahu ya jawabannya apa, tidak kepada sumbernya. Jadi silahkan anak-anak yang mau bertanya tentang pelaksanaan ujian praktik, dipersilahkan, yuk. Silahkan yang mau bertanya siapa, langsung saja. Adakah yang mau bertanya? Yang raise hand juga nggak ada di sini, sudah cukup jelaskah? Ibu, maaf, saya boleh nanya? Boleh, silahkan, silahkan. Siapa ini ya? Ya, silahkan. Cindy. Iya. Mau nanya yang untuk komputer TIK. Iya, silahkan. Tadi kan katanya harus ada unit SMP, itu maksudnya gedung SMP atau gimana? Yang untuk poster. Jadi pertanyaannya apa ini? Diulangi, Cindy. Jadi kan harus menyertakan unit SMP, itu maksudnya gedung SMP-nya atau apa? Unit gedung. Maksudnya Pak itu Asep. tadi Pak Asep kalau gimana? salah logonya. Untuk komputer ya? Untuk komputer. SMP. Pak Rizal mungkin gimana maksudnya nih ya? Bisa dibantu. Ada Pak Rizal atau Pak Asep? Halo. Ya Pak Asep, coba dijawab deh. Maksudnya apa nih? Oh, iya. Halo, mohon maaf. Pertanyaannya tadi apa ya? Nggak kedengeran. Mohon maaf, lagi rapat dulu. Gimana? Bisa keluar dulu Pak. Jadi pertanyaannya tentang gedung SMP kalau nggak salah. Halo, assalamualaikum. Ya gimana? Mohon maaf. Halo. Iya, tadi Zindi nanya untuk ujian komputer kalau nggak salah itu apakah perlu yang gedung SMP itu loh Pak? Gimana itu? Halo Zindi, bisa diulang lagi pertanyaannya Nak? Ulang nih Pak Asep nih Bu Haji. Oh iya. Bukan Bu Haji, mohon maaf. Iya, Zindi coba diulang lagi pertanyaannya Iya, Nak. Iya Bu. Iya. Gimana Zindi? Tadi kan yang di poster itu ada. Halo Zindi, gimana pertanyaan? Ya, tadi kan yang di poster itu kata Bapak harus menyertakan logo sama unit SMP kan? Unit ya? Ya, nah unitnya itu maksudnya gedung SMP-nya gitu atau gimana Pak? Iya Pak Asep, jadi pertanyaannya Zindi, tadi kan di poster itu kan harus menyertakan SMP gitu. Di Iya, dalam gimana? poster itu nanti diwajibkan itu ada logo. Punten suaranya terputus-putus ya Pak Asep ya? Nanti sebentar. Suaranya kurang jelas Pak Asep. Pak Asepnya lagi buka device yang lain Bu, itu lagi nyoba Bu, karena jaringan di atas dia sedang mencoba untuk pakai PC-nya Bu.
Ada Trace itu bertanya tipsnya di update. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, Ibu, mungkin saya mencoba menanggapi tadi pertanyaan Jindi. Iya, Jadi silakan. tadi sebetulnya di kolom chat itu sudah ada, sudah saya jawab. Intinya adalah dalam suatu poster itu memang harus ada satu diwajibkan masukkan logonya. Jadi file logonya itu harus ada. Kedua teks ya, teks SMP Islam Al-Azhar BSD-nya juga harus ada gitu. Ya, teks ya, itu karena terkait dengan tipografi sebetulnya untuk teksnya. Ya, jadi ada logo, ada teks SMP Al-Azhar BSD-nya, kemudian ada data, biodata, siapa sih yang bikin gitu. Misalnya Jindi, misalnya seperti itu. Jadi ada data. Nah itu wajib ada, artinya untuk ciri khas siapa pembuatnya seperti itu. Nah itu mohon maaf karena memang tadi sinyalnya agak putus-putus nih Ibu, seperti itu. Yana ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Bagaimana Zindi? Sudah jelas atau yang lain sudah jelas? Jelas ya? Iya Bu, Zindi? terima kasih. Oke, jelas ya. Bu, Oke. Bu, satu lagi Bu, mohon ini Bu. Iya, gimana? Untuk anak-anak ya semua, jadi Bapak mohon laptopnya itu tolong diinstal ya Nak ya. Bisa Corel, Photoshop, ataupun Illustratornya. Kadang memang mungkin dari 100% itu paling cuma ada 50% atau 60% yang ada programnya. Jadi saya mohon kepada anak-anak semuanya, aplikasi yang bergambar itu tolong diinstal di laptopnya. Ya, itu saja sih Bu. Terima kasih Ibu, anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Terima kasih Pak Asep Iya, Ibu. untuk penjelasannya. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Saya mau nanya Bu, Boleh kepada siapa? untuk PAI, Oke. nanti tesnya Maaf, itu ini siapa ini ya? Trisha Bu. Oke, ya Trisha. Nanti untuk PAI ditesnya per orang atau langsung bareng-bareng ya Bu? Iya. Ini kan tesnya ujiannya satu-satu, tidak ada yang bersama ya. Jadi satu-satu ujiannya. Semuanya tidak ada yang kelompok ya, semuanya satu-satu. Ini mewakili ya gitu ya Ustadz Dede ya, Ustadz Sodikun. Oke Bu, makasih. Iya, Tresya, Iya. diujinya satu-satu ya, jadi harus betul-betul hafal secara masing-masing ya, jangan karena tidak kolektif nilainya, tapi nilainya fardu ain ya, bukan fardu kifayah. Jadi per individu ya, Tresya. Nanti mohon Mungkin itu disiapkan kali ya, Bu Tresya, tadi untuk semuanya. dari Pak Dede, dari Pak Riko itu kali 10 orang gitu, gerakan melayang gitu. Jadi kalau agama enggak satu-satu Pak. Oke, jelas ya Trisha ya. Untuk PAI pertanyaannya adalah masing-masing satu-satu ya. Cukup Iya. jelas? Baik, iya. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya. Boleh, silahkan. Siapa ini? Ivana. Oke, Kameranya bukan Nak? belum dibuka ya, dibuka dulu. Iya, dibuka dulu. Yuk, silahkan. Ya kelihatan. Saya lagi nggak enak badan. Oh, Saya mau nanya buat seni budaya. gimana? Saya udah bikin video yang udah dikumpulin beberapa minggu lalu. Itu boleh diulang atau yang nanti ditayangin yang itu aja? Pak Anton, silahkan Pak Anton. Dijawab Pak Anton. Siapa? Ivana ya? Ivana ya? Iya. Boleh Nak, yang tampil yang terbaik Nak, boleh. Kemarin kalau Bapak lihat itu yang udah ngumpulin video itu masih asal-asalan. Itu mah bukan apa ya, perform kena kepalanya doang kelihatan. Ini ujian, saya minta kamu serius ya. Kalau nilainya 4 juga nggak akan lulus ujian nanti, nggak lulus SMP. Betul nggak Bu Aja? Jadi Iya, boleh Ivana, boleh. yang terbaik. Yang terbaik, bahkan Bapak kan sampai bilang, tolong kamu pakai jas. Kan Bapak kemarin udah kirimkan itu
ya banyak contoh ya kayak di Expector berusaha. Ini karena memang melatih mental. Boleh, jadi boleh silakan mau diperbaiki. Yang penting nanti cukup itu linknya, mudah-mudahan cukup. Karena kemarin itu linknya masih Bapak gabung dengan yang kelas 8. Cuma kan untuk kriya kan khusus untuk seni rupa ya. Kriya khusus kelas 9. Kalau yang pertama itu Bapak gabung sama kelas 8, takutnya udah penuh gitu. Boleh Ivana, boleh. Yang lain boleh, nanti yang bagus. Itu aja. Iya, siap Pak Anton. Ya, jelas ya Ivana dan lain-lain, tampilkan yang terbaik karena ini adalah untuk nilai akhir kalian, ya. Ada lagi anak-anak? Bu, saya mau nanya. Boleh. Siapa ini ya? Rashad, Asyad ya. Silakan. untuk ujian praktek TIK itu yang HTML kan di Notepad, tapi nggak semua device-nya ada Notepad-nya, bisa pakai tempat yang lain nggak? Pak Asep, bisa menjawab lagi Pak Asep? Ya baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Rasat ya tadi ya, untuk pembuatan HTML itu untuk kita intinya adalah pembuatan basis web ya. Memang banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan. Nah di situ ada Notepad, kemudian Notepad++, ada juga mungkin Dreamweaver, itu boleh digunakan, nah. Ya. Jadi nggak mesti dari seperti itu. Jadi itu nanti kalau misalnya memang aplikasinya nggak ada, bisa diganti dengan menggunakan aplikasi yang lainnya untuk pembuatan website sederhana seperti itu. Kalau yang di laptop sendiri adanya apa, Nak? Aku lihat sih, cuman waktu itu sempat coba install Notepad, nggak ada. Oh, oke, nanti sambil kita cari itu apanya aplikasinya yang cocok. Ini pakai apa? Pakai Mac ya? Iya. Oke, nanti kita coba untuk aplikasinya ya, untuk pembuatan Notepad-nya ya. Mungkin kalau misalnya kalau Notepad tidak ada, bisa pakai CSS ya. Coba install Dreamweaver atau semacam itu, bisa nggak? Nanti dicoba di situ ya. Ya, jelas Pak Asep? Yang lain jelas? Oke, terima kasih Pak Asep penjelasannya. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Bu, saya juga mau nanya. Boleh. Siapa ini ya? Bu. Ke Pak Rizky, itu sikap layang kan ada sikap kuda-kudanya gitu ya Bu. Itu kuda-kudanya tuh bentuk apa sih, kayak berdiri doang atau apa gitu? Oke. Pak Rizky bisa dijawab? Yang jelas bukan kuda lumpeng yang lainnya. Pak Rizky, halo. Halo. Halo Bu Tami. Iya, silahkan. Ya Bu Tami, Gayata, anak yang soleha. Siap. Terima kasih Gayata ya. Punten bisa keluar dulu Cak, suaranya masuk. Untuk kuda-kuda Gayata, jadi seperti sikap awal aja, berdiri, kaki, salah satu kaki menjadi tumpuan. Nanti saat pelaksanaan Pak Riko dan Pak saya kasih contoh. Pak Riko kasih contoh saat. Punten, ini suaranya masuk Cak, nggak begitu jelas. Iya Bu, saya keluar dulu Bu ya. Iya, biar jelas. Ambil jalan-jalan Cak, itu berisik gitu. Ambil di warung asem nggak apa-apa itu. Ibu sebentar sambil menambahkan yang tadi Bu, boleh? Iya, boleh, silahkan Pak. Ini jadi untuk kalau misalnya Notepad-nya nggak ada, tadi saya juga browsing di internet itu ada untuk yang ini. Mungkin bisa dicoba dulu ya Rasat ya, untuk tes editornya ya, pakai ini Notepad++, nanti dicari, bisa di-download dan bisa diinstal. Itu saja, menambahkan itu saja sih Bu. Oke ya. Ya. Oke, makasih Pak Asep. Untuk Mac. Ya. Terima kasih. Sariko sudah. Bu Tami, ya, udah jelas silakan. Bu suara saya? Nah, jelas sekali sekarang. Yuk, silakan. Bu ya. Ya Allah, saya ngeliat Pak Anton juga jelas Bu. Siap Bu Tami. Baik anak-anak dan Bu Tami, mohon izin Gayata, terima kasih untuk pertanyaannya.
Untuk sikap kuda-kuda nggak ada, ya kan? Jadi nanti saat pelaksanaan Pak Riko dan Pak Arya akan kasih contohnya, ya kan? Saat di pembelajaran mungkin kalau kalian memperhatikan dan mengikuti secara seksama, pasti akan mengingatnya. Jadi posisinya nanti diawali dari gerakan berdiri sempurna. Setelah itu dari posisi gerakan berdiri sempurna, kalian nanti akan menentukan salah satu kaki sebagai kaki tumpuannya untuk gerakan melayang tersebut. Ya, kalau kaki tumpuan kalian kaki kanan yang kuat, yaitu yang menjadi salah satu kaki tumpuannya. Atau kaki kiri yang kuat, ya kaki kiri nanti yang menjadi tumpuannya. Seperti itu. Yang jelas nanti saat sebelum pelaksanaan, Pak Riko dan Pak Arya akan memberi contoh terlebih dahulu. Jadi nggak langsung, ya. Jadi memberi contoh dulu. Setelah itu baru kalian yang mempraktekkan. Dan sistemnya nanti karena kita ada dua pelaksanaan. Nah, supaya tidak salah persepsi, saya ngambil satu sesi 10 anak. Dalam satu sesi itu saya ambil 10 anak. Yang lain, yang Pak Riko absen, membuka kamera. Yang tidak Pak Riko absen, dia menutup kameranya sambil menyiapkan properti di rumah. Begitu. Jadi biar terlihat semua maksimal terlihat di kameranya. Misalkan saya panggil Pak Sari, Pak Yayan, Pak Rizal, Bu Cici. Jadi dia yang menghidupkan kamera. Yang lain mematikan kameranya. Supaya dia juga fokus dan konsentrasi. Jadi supaya penglihatannya tak usah ke kamera nanti, tidak usah ke kamera, fokus pada pelaksanaannya sendiri. Jadi biar posisi sikap melayang juga sempurna. Jadi teman-teman, anak-anakku dari sekarang mungkin bisa mulai dicoba. Seperti itu, Bu Tami dan Gayata kalau nggak salah tadi yang menanyakan. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Ya, terima kasih, Cak Riko. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Gayata. Iya, ada lagi anak-anak? Cukup? Iya, baik anak-anak. Ini tadi sudah Bapak dan Ibu guru sudah menjelaskan teknisnya, kemudian anak-anak sudah ada yang bertanya ya, forum tanya jawab sudah dibuka ya. Terima kasih sekali lagi kegiatan ini untuk sosialisasi dan simulasi ujian praktek ya pada hari ini telah berjalan lancar. Dan satu lagi dari Bu Tami, bahwa syarat untuk mengikuti ujian praktek ini nanti harus memiliki kartu peserta ujian praktek ya. Jadi syaratnya nanti harus punya kartu ujian praktek ini nanti ya. Nanti Bapak Ibu guru wali kelas akan share kepada para siswa yang sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan ujian praktek ya, karena syaratnya harus memiliki kartu peserta dulu. Ya, baik anak-anak, kegiatan simulasi dan sosialisasi ujian praktek, teknis pelaksanaannya sudah kita lakukan bersama. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan lancar. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir dalam kegiatan virtual ini, yang sudah memberikan teknis pelaksanaan dan juga simulasinya kepada anak-anak. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita semuanya. Baik, kita akhiri sama-sama kegiatan ini dengan membaca hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kifaratul majlis. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, terima kasih anak-anak. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Kami ucapkan selamat untuk beraktivitas, beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dalam pelaksanaan kegiatan ujian praktek secara virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.